Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Salim, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 3.1. Kemudian, fasilitator saya adalah Pak Amkayus. Nah, ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Jadi sebagai guru penggerak yang memiliki berbagai macam peran, salah satunya adalah sebagai pemimpin pembelajar dan pemimpin pengembangan sekolah. Ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, prinsip berbasis hasil akhir, di mana dalam pengambilan keputusan seorang guru penggerak harus memperhatikan hasil akhir yang akan dicapainya. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip berbasis peraturan. Apakah pengambilan keputusan itu yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku? Kemudian yang ketiga adalah prinsip berbasis rasa peduli, di mana pada prinsip berbasis rasa peduli itu keputusan diambil harus memperhatikan lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah. Kemudian ada 4 paradigma pengambilan keputusan, di mana paradigma yang pertama adalah individu versus masyarakat, di mana apakah keputusan diambil itu berpengaruh pada individu atau berpengaruh pada orang banyak. Kemudian apakah keputusan itu sudah memenuhi rasa keadilan dan rasa kasihan. Kemudian apakah keputusan itu ada benar atau setia. Kemudian apakah keputusan yang diambil itu jangka pendek atau jangka panjang. Dan ada 9 langkah pengambilan keputusan. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa saja yang terlibat. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji keputusan, panutan atau idola. Kemudian yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, ketika benar lawan benar itulah yang terkadang menimbulkan dilema etika. Kemudian memperhatikan prinsip pengambilan keputusan. Jadi tadi ada 3 prinsip pengambilan keputusan yang itu yang perlu diperhatikan. Kemudian investigasi opsi trilema. Kemudian yang ke-8 buat keputusan. Kemudian yang ke-9 tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Nah, di tugas guru penggerak di sini bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bertujuan itu keselamatan dan kebahagiaan, di mana dalam pengambilan keputusan itu kita menerapkan 3 Triloka Ingarso Suntulodo, Imadya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, disinilah kita dalam menerapkan tujuan pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita menerapkan 3 prinsip Triloka tersebut. Kemudian bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Tentunya nilai-nilai yang tertanam di dalam diri kita itu berpengaruh secara langsung terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Apakah itu prinsip keadilan,
apakah itu prinsip, rasa kasihan, dan itu mempengaruhi, dalam pengambilan keputusan. Kemudian bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita untuk pengambilan keputusan tersebut? Dan hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi coaching dan materi pengambilan keputusan itu sangat berkaitan. Coaching dalam menentukan apakah kita harus melakukan coaching, mentoring, atau training, tentunya kita mengambil keputusan yang mana yang cocok bagi uh, siswa kita atau bagi rekan sejawat kita. Nah, kemudian, apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Jadi untuk menguji untuk mengetahui apakah keputusan itu telah efektif, kita harus mengujinya. Kemudian hal hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas. Betul sekali. Ini bisa dibantu oleh sesi coaching. Kemudian, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Tidak bisa dihindari bahwa kita adalah makhluk sosial di mana terdiri atas rohani, jasmani, di mana rohani itu menyangkut masalah emosional. Dan ini dalam mengambil keputusan ini juga berpengaruh sekali antara rasional dan emosional. Namun itu harus diseimbangkan. Kemudian bagaimana studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Tentunya di dalam eh, setiap masyarakat dan dalam ajaran Ki Hajar Dewantara di mana ada kodrat alam, di mana kodrat alam itu salah satunya budaya, tentunya itu sangat mempengaruhi masalah-masalah moral dan etika yang dianut dan telah tertanam dalam pendidik. Kemudian bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan aman dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harusnya bisa terlihat dari efek atau hasil yang dihasilkan dari keputusan tersebut. Jika tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, berarti keputusan yang diambil itu sudah tepat. Kemudian, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Jadi tantangan-tantangan di lingkungan saya dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini, tantangannya adalah bagaimana kita mengurangi tingkat resistensi terhadap keputusan yang diambil. Walaupun dua-duanya keputusan itu merupakan benar dan benar, benar versus benar, tetapi tentunya ada efek yang dihasilkan dari keputusan tersebut yang terkadang membuat tidak nyaman pada salah satu pihak. Kemudian adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ya, ada kaitannya. Tentunya lingkungan sangat berpengaruh terhadap
paradigma yang terbentuk di sekolah. Kemudian apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Nah, dalam pengambilan keputusan terhadap, eee, pembelajaran kita ini juga, terkadang merupakan juga dilema etika. Model-model pembelajaran yang kita pilih, berbagai macam model-model pembelajaran, itu tidak ada satupun yang lebih bagus dari yang lain. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sama dengan ketika berbicara dengan dilema etika, benar versus benar. Hanya yang perlu diperhatikan bagaimana model pembelajaran yang kita pilih itu sesuai dengan karakteristik materi yang kita ajarkan. Kemudian, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Nah, ketika seorang pemimpin pembelajaran memilih strategi, metode, model dalam pembelajaran, tentunya hal tersebut eh, akan memiliki kesan terhadap peserta didik, dan kesan baik buruknya atau dalamnya kesan tersebut bergantung pada pembelajaran yang dipilih, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau belum. Kemudian, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Jadi modul ini adalah modul tentang pengambilan keputusan, di mana eh, antar modul ini dengan modul sebelumnya itu sangat berkaitan, baik tentang modul tentang coaching, baik modul tentang paradigma Ki Hajar, filosofi pendidikan, baik modul tentang peran dan tanggung jawab sebagai guru penggerak, dan semuanya saling berkaitan. Misalnya saja eh, peran dan tanggung jawab guru penggerak. Nah, dalam menjalankan eh, perannya sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin pengembangan sekolah, tentunya harus ada keputusan yang diambil, dan modul inilah yang menuntun guru penggerak untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Saya rasa tidak ada. Semua materi yang ada di sini itu semua terkoneksi dengan baik dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bagaimana, bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Nah, sebelum saya mempelajari modul ini, saya belum mengenal tentang moral dilema, sehingga saya tidak mempunyai pengalaman tentang bagaimana menerapkan moral dilema tersebut. Kemudian, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam pengambilan keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Jadi modul ini cukup detail dalam menjelaskan kepada kita hal-hal yang perlu dilakukan dalam
pengambilan keputusan, baik langkah-langkahnya, baik prinsipnya, semuanya, lengkap pada modul ini, baik pada studi kasusnya. Jadi, eee, sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, banyak perubahan paradigma berpikir. Kemudian seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin. Jadi sebagai seorang individu, modul ini penting untuk memahami tentang pengambilan keputusan. Dan sebagai seorang pemimpin, ini adalah bekal ke depan untuk pengambilan keputusan yang berdampak pada orang banyak. Demikian tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.